Pernahkah kamu mendapatkan notifikasi paket Shopee, padahal kamu merasa tidak pernah memesan apapun? Awalnya, itu terdengar biasa saja. Tapi, bagaimana jika paket itu datang dari pengirim misterius? Bagaimana jika paket itu membawa sesuatu yang lebih dari sekadar barang? Sesuatu yang bisa mengubah hidup, bahkan merenggut nyawa? Inilah kisah nyata yang diceritakan ulang oleh seseorang tentang paket misterius yang tak seharusnya dibuka. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Hari itu, kos-kosan Rina begitu sunyi. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan, menahan panasnya Jakarta siang hari. Rina sedang rebahan, menatap layar ponselnya yang baterainya hampir habis. Tiba-tiba, notifikasi Shopee berbunyi nyaring. "Shopee, paket Anda sedang dikirim." Rina terkejut. Ia mengernyit bingung. "Loh, aku kan gak belanja apa-apa," gumamnya pelan. Ia pikir itu hanya bug aplikasi, jadi ia abaikan. Tapi anehnya, notifikasi itu muncul lagi dan lagi dengan selang hanya beberapa menit. Kali ini berbeda, ada tulisan kecil di bawah nama pengirim, "Dari yang merindukanmu." Hati Rina bergetar. Ia membaca berulang-ulang tulisan itu, seakan-akan ada seseorang di luar sana yang benar-benar mengenalnya. Tangannya dingin, matanya menatap kosong ke layar, mencoba meyakinkan diri, mungkin salah kirim, kali. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Notifikasi itu bukan notifikasi biasa. Malam itu, jarum jam hampir menunjuk pukul 11.30 malam. Kosan Rina sudah sepi, hanya suara jangkrik dan dengung motor jauh di jalan besar. Saat ia hendak tidur, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Dengan hati was-was, Rina berjalan mendekat. Dari lubang kecil di pintu, ia melihat seorang kurir berdiri. Seragamnya kusam, wajahnya pucat, dan matanya merah seolah kurang tidur. "Paket untuk Rina," ucapnya datar, tanpa ekspresi. Rina bingung, "Tapi saya nggak pesan apa-apa, Mas." Namun kurir itu hanya menunduk, menyodorkan kotak kecil berwarna coklat. Tangannya bergetar, seakan memaksa Rina untuk segera mengambilnya. Dengan ragu, Rina pun tanda tangan. Begitu paket berpindah ke tangannya, ia mendongak. Kurir itu sudah hilang. Tidak ada suara motor pergi, tidak ada jejak langkah. Seakan ia lenyap ditelan gelapnya malam. Dengan jantung berdegup kencang, Rina menatap kotak coklat yang kini ada di tangannya. Plastik bening pembungkusnya masih rapat, seperti baru saja dipaketkan. Ia menarik napas dalam, lalu mulai membuka pelan-pelan. Kertas kardus itu berderit saat disobek. Di dalamnya, terlipat sebuah gaun putih kecil, warnanya kusam dengan noda tanah yang masih basah dan berbau anyir. Rina langsung menutup hidungnya, merasa mual. Di samping gaun itu, ada sepucuk surat lusuh. Tangannya gemetar ketika membacanya. "Untukmu yang pernah berjanji menungguku. Jangan lupakan aku." Rina menatap kata-kata itu berulang kali. Ia mencoba mengingat janji apa, kepada siapa, tapi otaknya kosong. "Siapa yang ngirim ini?" bisiknya lirih. Ketika ia menoleh ke arah jendela, entah kenapa, ia merasa ada sepasang mata yang sedang mengawasinya dari kegelapan luar kamar. Malam itu, Rina berusaha tidur, tapi pikirannya terus dihantui isi paket yang ada di meja. Gaun putih bernoda tanah itu terasa seperti menatapnya. Tepat pukul 2 dini hari,
suara langkah kaki terdengar dari luar kamar kos. Pelan, menyeret, seolah seseorang mondar-mandir di depan jendela. Dengan rasa takut, Rina memberanikan diri melirik. Matanya langsung membelalak. Dari balik tirai tipis, terlihat bayangan seorang wanita berambut panjang, tubuhnya kurus, mengenakan gaun putih yang sama persis dengan isi paket. Bayangan itu berdiri diam, wajahnya menunduk, tapi perlahan menoleh ke arah Rina. "Ah!" Rina menjerit, langsung menarik selimut menutupi tubuhnya. Tetangga kos yang mendengar berteriak, "Rin, kamu kenapa?" Tapi ketika mereka datang, dan jendela dibuka, tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya tanah basah yang berserakan di depan kamar, seolah seseorang baru saja berdiri di sana. Keesokan harinya, Rina memberanikan diri membuka kembali aplikasi Shopee, mencoba melacak nomor resi yang tertulis di paket. Jemarinya gemetar saat mengetik kode itu. Namun anehnya, layar hanya menampilkan tulisan, kosong. Tidak ada nama pengirim, tidak ada alamat asal. Rina menghela napas panjang. Gimana bisa paket ada, tapi datanya kosong begini? Tapi detik berikutnya, layar ponselnya berubah sendiri, menampilkan pesan samar, "Kirim balik gaun itu. Atau aku akan datang menjemputmu sendiri." Rina terlonjak, ponselnya hampir terjatuh dari tangan. Ia buru-buru menutup aplikasi, bahkan sempat menghapus Shopee dari ponselnya. Namun malam itu, meski aplikasinya sudah dihapus, notifikasi paket tetap muncul. Suara getaran ponsel terus berbunyi, seakan ada yang tak mau berhenti mengingatkan. Malam itu, Rina akhirnya tertidur dengan tubuh yang kelelahan. Namun tidurnya tidak tenang. Dalam mimpi, ia melihat dirinya terbaring di dalam sebuah liang lahat yang gelap dan sempit. Ia mengenakan gaun putih yang sama persis dengan isi paket. Dari atas liang, seseorang perlahan menimbun tubuhnya dengan tanah. Suara sekop bergesekan dengan batu terdengar begitu nyata. Rina berteriak, "Tolong! Jangan! Aku masih hidup!" Namun suara itu hanya terpantul kembali di dalam liang. Ia terbangun dengan napas terengah-engah, tubuh basah oleh keringat dingin. Dan yang membuatnya nyaris pingsan adalah, kedua tangannya benar-benar penuh dengan tanah basah, seperti baru saja digali dari bumi. Rina menatap gaun putih di meja. Hatinya bergetar. Ia mulai sadar paket itu bukan sekadar barang. Itu adalah pesan dari arwah yang meminta sesuatu darinya. Pagi itu, wajah Rina pucat, matanya sembab karena tidak tidur semalaman. Dengan langkah ragu, ia pergi ke kantor Shopee Express terdekat. Di tangannya, ia menggenggam resi paket yang semalam membuatnya hampir gila. Sesampainya di sana, ia menunjukkan resi itu kepada petugas. Lelaki parubaya yang berjaga menatap lama kertas itu, lalu wajahnya berubah. "Mbak, kode ini nggak ada di sistem kami," katanya pelan. Rina memaksa, "Tapi paketnya nyata. Ini saya terima semalam." Petugas itu terdiam sejenak, lalu menundukkan suara, seolah takut didengar orang lain. "Beberapa minggu lalu, ada kurir kami yang meninggal di jalur sini. Ia tewas kecelakaan saat mengantar paket dengan nomor resi yang sama." Rina tertegun, darahnya serasa berhenti mengalir. Jika kurir itu sudah meninggal, lalu siapa yang semalam mengantarkan paket ke kamarnya? Malam itu, kamar kos Rina kembali terasa dingin menusuk. Lampu sudah dimatikan, tapi ia tidak bisa memejamkan mata. Pikiran tentang kurir yang sudah meninggal terus menghantui. Tiba-tiba, udara di dalam kamar berubah berat. Tirai jendela bergerak pelan, meski tidak ada angin. Dari sudut ruangan, terdengar suara tangisan lirih. Rina menoleh perlahan, dan di sana,
Tepat di samping meja tempat gaun putih itu diletakkan, muncul sosok wanita berambut panjang, mengenakan gaun yang sama. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dengan suara serak, ia berkata, "Kenapa kamu lupakan aku?" "Rina?" Rina membeku. Ingatannya berputar ke masa lalu. Ia teringat seorang teman dekat saat SMP dulu. Teman yang tewas dalam kecelakaan tragis dan sebelum itu, ia pernah berjanji akan selalu menunggunya, apapun yang terjadi. Janji itu kini ditagih kembali, bukan oleh manusia, tapi oleh arwah yang belum tenang. Air mata Rina mengalir deras. Ia menatap sosok temannya yang kini berdiri di hadapannya, wajah pucat penuh luka. Rina berbisik dengan suara bergetar, "Maaf, aku benar-benar lupa janji itu. Aku nggak pernah berniat mengingkari." Arwah itu hanya terdiam, matanya kosong, tangannya menunjuk ke arah gaun putih yang masih ada di meja. Seakan meminta sesuatu. Dengan tangan gemetar, Rina mengambil gaun itu. Ia keluar ke halaman kos tengah malam, lalu menyalakan korek api. Api mulai menjilat kain putih, menyala merah di kegelapan. Saat gaun itu terbakar habis, terdengar suara tangisan lirih yang perlahan menghilang bersama asap. Rina menutup wajahnya, berdoa agar arwah temannya tenang di alam sana. Namun sebelum lenyap sepenuhnya, sosok itu berbisik lembut di telinga Rina. Jangan pernah mengingkari janji meski kepada orang yang sudah tiada. Sejak malam itu, notifikasi paket misterius tidak pernah muncul lagi di ponsel Rina. Hidupnya perlahan kembali normal, meski bayangan kejadian itu terus membekas di hatinya. Setiap kali mendengar suara notifikasi Shopee, tubuhnya masih merinding, seolah mengingat malam-malam mencekam saat ia hampir kehilangan akal. Namun, dari semua rasa takut itu, Rina belajar satu hal, janji bukanlah sekadar kata. Sekecil apapun, sekali terucap, ia bisa menjadi pengikat, bahkan antara dunia orang hidup dan dunia arwah. Ia kini lebih berhati-hati dalam berbicara, terutama dalam berjanji kepada orang lain. Karena yang menagih mungkin bukan hanya manusia. Dan untuk kita semua, kisah ini menjadi pengingat bahwa hidup terlalu singkat untuk mengabaikan janji. Jangan pernah main-main dengan ucapan, sebab bisa jadi itulah yang kelak kembali menagihmu dengan cara yang tak pernah kau bayangkan. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.